Anies berambisi jebol kandang banteng. Petinggi PDIP langsung bersikap, kata-katanya telak banget. Di Jawa Tengah adalah lahan yang subur untuk gagasan, untuk perjuangan menghadirkan kebaruan yang istilah kami adalah perubahan untuk menghasilkan keadilan. Saya menangkapnya sebagai sebuah persiapan untuk siaga menuju sebuah perjuangan untuk memajukan Jawa Tengah. Mengingat Jateng ini kandang merah. Saya yakin akan bisa melampaui target. Amin. Jadi bukan hanya meraih target, Tapi melampaui. saya yakin bisa melampaui target, insya Allah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menanggapi pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang berambisi merebut wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ia tak mempersoalkan langkah Anies yang akan menggait suara di wilayah yang selama ini disebut kandang banteng tersebut dalam pemilihan presiden 2024. Ada salah satu capres mengatakan ingin mengalahkan Jawa Tengah dan DIY. Itu adalah impian dia untuk menjebol kandang banteng, katanya di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pacul mengatakan pada Pilpres 2019, PDIP Jawa Tengah memenangkan Joko Widodo surplus dengan meraup sebanyak 11,88 juta suara. Dari angka itu, menjadi dorongan semangat Pacul bersama ribuan kader PDI Perjuangan Jawa Tengah menggeber mesin partai memenangkan Ganjar Pranowo. Namun, terlebih dulu harus ada pasangannya. Kami belum bisa menghitung, kami masih punya waktu kira-kira 75 hari minimum itu kami set tempur, ujarnya. Strategi yang dibentuknya telah siap digerakkan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan partainya secara hat-trick. Jawa Tengah selalu dibunyikan sebagai kandang banteng, maka dari itu akan kami jaga jangan sampai jebol, ucap dia. Di sisi lain, Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah terkait duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 telah sukses membuat kehebohan publik, baik dari kubu Anies Baswedan hingga di kubu Ganjar sendiri. Pak Said Abdullah memang jago bikin heboh, gimana enggak disebut jago, baru mengeluarkan angan-angan saja sudah bikin heboh. Iya, Pak Said Abdullah baru mengeluarkan angan-angan, bayangan, andai-andai, khayalan tentang duet Ganjar Anies, cuit Guntur Romli dalam akun Twitternya. Menurut Guntur, alasan kehebohan itu karena Anies berada di lingkaran pemain politik identitas dan isu SARA. Bikin heboh di kalangan pendukung Ganjar sendiri, karena Anies kan masih berada di lingkaran pemain politik identitas dan isu SARA, tuturnya. Menurutnya, hal tersebut seperti mencampurkan minyak dengan air, ibarat menginjak gas dan rem sekaligus. Kebayangnya saja mustahil, tapi ya itu namanya saja angan-angan, namanya saja andai-andai. Bebas, masuk tak masuk akal, andai-andai yang kata Pak Said sendiri, tidak nyambung, ujarnya. Sampai-sampai ada tuduhan pengkhianat di dalam koalisi itu. Tuduhan itu dibalas dengan tudingan balik. Orang aneh dan kurang waras. Satu koalisi saling serang secara terbuka. Ada partai yang merasa mendapatkan angin surga. Bayangan Pak Said sukses memecah konsentrasi koalisi, sambungnya. Namun, usai pernyataan tersebut, tiba-tiba Said Abdullah kembali membuat pernyataan soal calon wakil presiden yang tidak ada nama Anies Baswedan. Di antaranya, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Andika Perkasa, hingga Gibran Rakabuming Raka. Pak Said juga menegaskan, wacana duet Ganjar dan Anies yang sempat muncul juga tak pernah dibahas dalam rapat internal partai, hanya 7 nama tersebut. Calon cawapres Ganjar yang ada di kantong Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, ucapnya. Lalu, bagaimana dengan nama Anies? Menurutnya memang tidak ada dan hanya angan-angan saja. Ini sih sudah ilmu bantingan tingkat tinggi. Namanya bantingan ya harus dibuat dekat dulu, dibikin rapat, terus diangkat, kemudian dibanting. Nama Anies diangkat, dibikin ribut koalisinya, sekarang dibanting. Pak Said Abdullah mungkin sekarang lagi senyum-senyum sendiri, pungkasnya. Basis PDIP yang sangat kuat. Jadi kayaknya memang kemudian ketika bakal calon presiden di luar Mas Ganjar ya, itu memang berarti targetnya adalah
supaya kemudian bisa mempengaruhi ya yang ini di basisnya Mas Ganjar itu untuk kemudian mungkin mengalihkan dukungan dan sebagainya kan. Sambil kelihatannya juga show of force juga ya, menunjukkan bahwa loh ini di kandangnya Pak Ganjar kami pun pendukungnya banyak loh. Secara psikologis kan enggak semuanya loh Jawa Tengah itu kompak dukung Pak Ganjar. Mungkin itu salah satu bentuk pesan yang ingin disampaikan ya kepada publik dengan kunjungan-kunjungan itu. Kita tidak melihat itu sesuatu hal yang harus merebut atau bagaimana, tetapi bahwa pemilihan presiden ini kan pemilihan untuk seluruh Indonesia. Dan melihat kalau kita di Jawa Tengah yang dikatakan sebagai kandang banteng, itu pun karena Pak Prabowo datang ke sana karena memang banyak sekali pendukung-pendukung baru Pak Prabowo yang di sana, yang berupa relawan-relawan yang terbentuk di sana. Jadi sebetulnya karakter itu sudah sangat dikuasai betul oleh seluruh pihak, berbagai pihak. Bagaimana Jawa Tengah, bagaimana Jawa Timur, bagaimana Jawa Barat, dan daerah-daerah Indonesia yang lain. Bisa saja di dalam dinamika setiap waktu pemilu, dari waktu ke waktu bisa saja terjadi situasi atau katakanlah perkembangan dinamika politik, tapi itu sebetulnya tidak akan terlalu jauh. Sebenarnya kalau dari sisi populasi, Jawa Timur dan Jawa Barat jauh lebih besar suaranya ketimbang Jawa Tengah. Kemudian dari sisi seberapa menentukan Jawa Tengah dibanding Jawa Timur lebih menentukan. Karena selain populasi pemilihnya lebih besar, Jawa Timur itu tidak ada dominasi partai atau calon presiden tertentu. Jadi Ohio-nya Indonesia itu Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah itu menjadi seksi itu karena pertama jumlah pemilihnya terbesar ketiga ya, setelah 2 provinsi yang tadi saya sebut. Tetapi yang paling krusial adalah ini simbol kandang banteng. Jadi kalau misalnya simbol kandang banteng itu bisa digerus, tentu akan memudahkan buat calon rival Mas Ganjar untuk memenangkan di tempat lain. Kalau gambaran sudah, pengumuman belum. Gambarannya siapa Pak? Kalau gendernya apa Pak? Segitu aja dulu. Tapi Jawa Timur atau Jawa Barat Pak? Nanti begitu waktunya datang diumumkan. Ya. Kapan Ya? itu Pak? Mas ya. Tambahan? Saya orang yang percaya kawan-kawan yang di wisuda besok pagi dari UGM ini adalah orang-orang hebat yang sudah menempa ilmu pengetahuan yang lengkap. Ya knowledge-nya, ya kemudian karakternya, sampai kemudian dia ya insya Allah tidak terlalu sulit untuk bisa masuk ke masyarakat. Mbak Puan Maharani kepada kami memberikan kalender elektoral sekaligus aksi-aksi dalam kalender tersebut agar supaya match sampai ke puncak eskalasi pertempuran. Mbak Puan, kami reportkan bahwa pada malam hari ini saya laporkan. Yang pertama, pasukan kita telah terdeploy dalam 4 kategori pasukan. Pasukan yang pertama adalah pasukan para bintang-bintang. Kawan-kawan bintang 3 dan bintang 2 yang membawa pasukannya masing-masing. Malam hari ini para bintang 2 seharusnya membawa 25, cukup 25 pasukannya. Dan hari ini dihitung 33.000. Jumlah pasukan bintang 3 dan 2 907